Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Kartika dari Teknologi Pendidikan A 2023. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai konsep desain sistem pembelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baik kita mengetahui apa aja sih poin-poin yang akan dibahas. Berikut adalah daftar isi dari poin-poin yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada tentang instruction, yaitu suatu proses aktivitas pendidikan atau pelatihan untuk memfasilitasi terjadinya belajar agar tujuan pembelajaran yang ditentukan dapat dicapai secara optimal. Pembelajaran merupakan pengaturan yang sengaja diciptakan agar terjadinya belajar. Kemudian ada model. Model adalah representasi sederhana dari suatu yang rumit. Biasanya ditampilkan dalam bentuk grafis, baik gambar, bagan, dan lain-lain. Model juga menggambarkan prosedur kerja dalam melakukan suatu hal yang dijadikan sebagai contoh, acuan, atau panduan. Selanjutnya ada desain. Desain merupakan upaya merencanakan sesuatu secara matang sebelum melakukan kegiatan pengembangan. Pengembangan yang berhasil dan baik berasal dari rancangan yang matang. Kemudian ada desain sistem pembelajaran yang merupakan suatu proses yang sistematis yang digunakan untuk mengembangkan suatu program pendidikan atau pelatihan dengan cara yang konsisten dan handal, atau upaya membuat rancangan untuk memfasilitasi terjadinya belajar agar tujuan dapat dicapai dengan optimal. Selanjutnya kita ke unsur kunci utama dalam suatu sistem pembelajaran. Yang pertama itu sumber yang akan belajar, kemudian hasil belajar yang akan dicapai, metode aktivitas apa yang akan dilakukan agar terjadi belajar, kemudian bagaimana keberhasilan belajar itu diukur dan dinilai. Selanjutnya ada unsur komponen desain sistem pembelajaran. Sebagai suatu sistem, maka komponen desain sistem pembelajaran akan meliputi unsur 4 tersebut. Yang pertama itu ada pembelajar, yang kedua ada tujuan yang ingin dicapai, yang ketiga ada metode pembelajaran, dan yang keempat ada cara mengukur dan menilai pencapaian hasil belajar. Kemudian ada pandangan mengenai desain sistem pembelajaran, yang dipandang sebagai prosedur yang terorganisir yang meliputi tahap-tahap yang bersifat interaktif mulai dari proses penganalisaan atau analisis, kemudian perancangan atau desain, kemudian ada pengembangan atau development, kemudian ada penerapan atau implementation, dan yang terakhir ada evaluasi atau evaluation. Kemudian ada model dan output desain sistem pembelajaran. Yang pertama itu ada model desain sistem pembelajaran yang merupakan panduan yang menggambarkan prosedur sistematis dan iteratif untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran tertentu tersebut. Nah, kemudian ada output desain sistem pembelajaran yang menggunakan suatu model desain pembelajaran tertentu berupa rancangan sistem pembelajaran yang meliputi unsur yang nanti akan kita bahas unsur-unsurnya. Nah, ini ada unsur-unsur output desain sistem pembelajaran. Yang pertama itu ada siapa yang akan belajar, yaitu student atau siswa. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang sifatnya objektif. Kemudian aktivitas yang memungkinkan terjadinya belajar atau strategis. Keempat ada sumber belajar yang dibutuhkan atau learning resource. Dan yang terakhir ada cara mengukur dan menilai hasil belajar atau evaluasi. Selanjutnya pembahasan mengenai instructional design. Yang saya ketahui mengenai desain instructional yaitu jadi instructional design atau desain instructional itu merupakan proses merancang dan mengembangkan pengalaman dan sumber belajar. Nah, ini merupakan bidang interdisipliner yang mengacu pada pembelajaran ilmu pengetahuan, interaksi manusia, komputer, teori sistem,
psikologi pendidikan, dan lain-lain. Nah, mengenai fungsi instructional design sendiri, dia tuh merancang, mengembangkan pengalaman dan sumber belajar. Dia juga membuat lebih mudah dan menyenangkan orang-orang yang ingin belajar. Nah, terus ada istilah eliminate learning, yaitu menghilangkan pembelajaran. Jadi kurang lebih instructional design itu orang-orang yang membantu orang belajar. Nah, peran instructional design sendiri itu menjembatani kesenjangan dalam pengetahuan dan keterampilan. Jadi jika seseorang tidak mengetahui sesuatu, tapi mereka perlu tahu, dan mereka nggak tahu nih gimana cara melakukan sesuatu tersebut, mereka perlu untuk dapat melakukannya. Nah, instructional design ini datang dan membantu menjembatani hal tersebut untuk membawa seseorang tersebut ke tempat yang mereka ingin capai. Nah, tadi sempat disinggung tentang instructional design, itu sebagian prosesnya itu berasal dari EDI, yaitu yang pertama ada analisis. Analisis tuh kurang lebih mempelajari lebih jauh tentang audiens, tentang masalah, ada masalah apa, kemudian mendesainnya, menelitinya, terus merencanakannya, apa solusinya, menulis solusinya. Lalu ada pengembangan, yang tadi itu ada desain, kemudian ada pengembangan itu lebih ke mencari, menulis solusi, terus membawa solusi ini ke bentuk akhirnya dengan menggunakan teknologi atau alat yang sekiranya diperlukan gitu. Kemudian ada implementation atau implementasi yang memberikan pengalaman belajar, dan yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, kalau evaluasi ini lebih ke apa yang sudah dilakukan itu apakah sudah efektif, program yang dilakukan apakah sudah efektif. Kemudian tuh ada yang terakhir itu ada tentang hasil kerja dari instructional design, yang biasanya itu ada penggunaan alat-alat yang seperti aplikasi, seperti articulate storyline and adaptive, terus ada juga penggunaan LMS, video berbasis kursus, terus ada LED, instruction LED kayak slide deck, fasilitator guide, atau dokumen partisipan, dan lain-lain. Sekian pemahaman saya mengenai desain sistem pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa di tugas berikutnya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.